Hai Virgo, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang menyembunyikan perasaannya darimu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan, Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Virgo, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang menyembunyikan perasaannya darimu ya Virgo, kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada The Hierophant, ada The Sun, ada The Hermit ya. Ada Five of Pentacle, ada Queen of Wands, ada Nine of Wands, ada Three of Pentacle, ada Nine of Pentacle, under the deck ada Page of Pentacle. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang di sini ada Virgo, ada Leo, ada Gemini, Capricorn, Taurus ya, kencang. Kita mulai bahas. Di sini terlihat sangat jelas bahwa ada seseorang yang sampai sekarang belum bisa move on dari kamu. Dia belum bisa move on dari kamu ya. Karena dia rasa yang mencintai kamu itu adalah sesuatu yang membuat dia bahagia, plus juga membuat dia cemas, dalam artian ya dia tahu bahwa mencintaimu itu banyak apa ya, banyak resikonya gitu, dan hal itu sangat sulit bagi dia untuk dia realisasikan, karena ya terpaksa dia tutupi sekarang. Yang awalnya dia belak-belakan mungkin sama kamu gitu ya, tapi karena nggak ada respon yang baik dari kamu, jadinya dia berusaha untuk sadar diri, sadar posisi siapa dia, siapa juga kamu gitu ya. Jadi dia itu kayak nggak akan mungkin menggapai kamu. Dia insecure, dia nggak percaya diri, sehingga dia terpaksa menyembunyikan perasaannya darimu, meskipun hal itu sangat menyakitkan buat dia ya. Tapi dia akan coba untuk melihat kondisi. Kalaupun memang dia betul-betul nggak bisa melupakan kamu dari pikirannya dan tidak bisa mengeluarkan kamu dari hatinya, dia akan terpaksa ngungkapin, meskipun pada akhirnya dia akan terjebak masalah, terbelenggu beban. Dia nggak peduli ya, dia nggak peduli. Meskipun konflik datang sekalipun dia nggak peduli, karena dia betul-betul udah jatuh cinta sama kamu itu kayak sejatuh-jatuhnya gitu ya. Jadi dia akan mencoba untuk apa ya, gak memperdulikan keadaan yang terjadi, meskipun keadaan itu buruk sekalipun gitu ya. Dan hal itu sangatlah membuat dia terpengaruh sebenarnya ya, membuat dia terpengaruh, tapi ya dia akan mencoba untuk mungkin lebih profesional dalam bertindak gitu. Jangan sampai hal-hal yang bisa mempengaruhi dia, mengelabuhi dia gitu. Jadi di sini ya poin plusnya dia itu kayak dia udah sedikit lebih dewasa ya, udah sedikit lebih dewasa, dan dia akan terus mencoba untuk mungkin menghindar dulu dari kamu, apa yang akan terjadi, dan dirasa dia mampu ya akan coba dia lanjutkan. Kalau dia nggak mampu, betul-betul dia nggak punya pilihan, dia akan terus terang sama kamu ya. Dan sekarang dari energimu sendiri terlihat mungkin kamu mencoba juga untuk nggak memperdulikan apa ya, keadaan, nggak memperdulikan kondisi juga gitu ya. Karena kamu betul-betul memang udah lelah juga gitu ya menghadapi koneksi-koneksi yang serba salah gitu. Kamu juga nggak bisa memungkiri bahwa kamu ada rasa sama dia.
Tapi yang lebih menyakitkan lagi tuh kamu nggak punya kemampuan untuk menunjukkannya, ya. Dan kamu pun ngerasa bahwa kalian dipertemukan ada alasannya, bukan tanpa alasan. Kalian saling jatuh cinta, tapi nggak bisa saling menyuarakan perasaan hati masing-masing gitu. Ketika dia ngungkapin apa yang dia rasa, ya kamu nggak pasif ke dia, kayak cuek, kayak tidak respect ke dia, ya karena kamu punya alasan di balik semua itu. Karena menurutmu ya keadaan tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan nantinya akan berantakan. Jadi kamu juga di sini tuh kayak nggak mau hal buruk terjadi, apalagi terjadi dengan dia, orang yang kamu sayang gitu. Dan di sini ya kamu akan berusaha untuk melihat keadaan bagaimana baiknya, ya, bagaimana ya kondisinya ke depannya bagaimana gitu. Ya mampukah? Mungkin memang benar gitu ya. Maksudnya mungkin memang benar apa yang dirasa gitu ya. Tapi kalau pada akhirnya terus-menerus tidak ada perkembangannya atau tidak ada perubahannya, ya pasti dia di sana juga akan capek sendiri gitu. Dan sekarang pun udah mulai dia ngerasa capek gitu, ngerasa lelah dengan keadaan ini yang selalu mengganggu pikirannya. Mau keluar dari siklus ini nggak bisa, bertahan pun juga nggak bisa gitu. Jadi yang dia bisa sekarang hanyalah berdoa, meminta petunjuk supaya dipermudah jalannya gitu ya, jalan untuk menuju ke kebahagiaan yang selama ini dia harapkan untuk terjadi, ya. Dan sarannya dari saya untuk kalian para Virgo yang resonate ya dengan pembacaan ini, apapun yang terjadi kamu harus tetap percaya diri, ikuti intuisimu, ikuti kata hatimu, ya. Lakukan apa yang menurut kamu ya baik dan benar gitu ya. Jangan kamu kayak mudah terberdaya, jangan sampai kamu mudah putus asa juga, jangan sampai kamu mudah ya tidak bisa untuk menanggung semua hal-hal yang berat untuk kamu lalui gitu. Karena di sini kita sebagai manusia harus punya keberanian untuk bisa nanggung apa yang kita udah lakukan, atau hal-hal yang menuju kita dalam artian ujian, cobaan yang menuju kita, ya kita harus kayak mempersilahkan hal itu bisa masuk ke dalam hidup kita, karena itu adalah bentuk ujian hidup yang harus kita lewati. Ketika kita mampu melewatinya, pasti akan baik ujungnya, akan baik hasilnya, ya. Dan semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.